tempatnya sama lagi. Ya begitulah ya. Namanya juga grill ya. Maaf ya guys, ini karena biar kita tuh cepet karena waktu terbatas, jadi kayak here we go again. Sekarang kita mau ngomongin film yang sebenar-benarnya film Jav nih. Iya benar. Karena cuma ada di Jav film-film Ada di doi. Jav, betul. Film-film dia tuh kayak ada di Jav doang atau ada di Jav terus kemudian setelah sekian lama baru masuk OTT. Iya, coba deh lu cari film-filmnya doi. The true Jav filmmaker. Dan ini bukan hal negatif ya. Iya. Bukan sindiran. Tapi lebih kayak semacam apresiasi karena filmnya sebenarnya jarang yang tayang di bioskop. Iya, benar. Tapi dia gas terus, bikin terus. Ngomongin film terbaru Yusron Fuadi ya, Bu Adi. yang berjudul Darah Nyai. atau bahasa Inggrisnya Itu kalau harus ngikutin cara ngomongnya itu gitu. Hikmat. Gimana? The Rich Blood from the Sea. Ini film panjang ketiga Yusron setelah Setan Alas dan Tengkorak. Tengkorak. Ayo, ada yang sudah nonton duanya? Silakan ya cari. Silakan cari. Tengkorak itu ada di bioskop online kalau nggak di salah. bioskop online. Setan Alas yang tidak Alas ada. yang belum. Jadi ya daripada kita nggak bisa nonton Darah Nyai, mending kita nonton di Jav ya. Ya. Makanya kita Dan pilih. ini versi 21 plus ya. Oh iya. Versi Menurut 21 plus. produsernya ini 21 plus. And sensor, tapi kalau di bioskop besok versi 17 plus. Betul banget. Dan yang berbeda juga di sini Yusron sebagai director aja. Ya, tidak nulis. Tidak nulis. Tidak nulis untuk pertama kalinya. Yang nulis adalah Azam ya. Kalian Azam pasti tahu lalu film-film yang bangsat itu Azam. Sama kritikus tercinta Kritikus. juga ya, Hikmat Darmawan. Hikmat Darmawan. Setelah gua tahu ini yang nulisnya Azam sama Hikmat Darmawan, gua udah tahu nih pasti ini arahnya kemana ya. Iya betul. Karena mereka itu kan sangat-sangat menggemari film-film B-movie ya. Ya, B-movie, horor, dan Apalagi film-film eksploitasi, Yoi. film jadul 80-an, 70-an tuh mereka suka. Jadi pas nontonnya ini langsung dari awal pun kita Ya. udah lihat Nah, sentuhan. bener itu bener gue jadul. nonton ya. Kalau gue nggak tahu ini filmnya siapa, gue nggak dapet info. Ditambah musik yang bikin BTW Mas Eki ya. Iya, iya. Kritikus juga tuh. Kritikus juga tuh. Kritikus juga. Gue akan mikir, wah ini pasti film 80-an nih. Iya. Apalagi karakternya naik itu kan naik jeep. Ih, ini 80-an banget. Horor tentang ini biasa Ratu Pantai Selatan. Ya. Pantai Selatan. Ini tuh kayak apa ya? Kalau lu sering nonton film-film Susana yang tema-temanya Nyi Roro Kidul, ini mirip sebenarnya. Ini kayak gitulah. Iya, Kurang lebih. di-combine sama Lady Terminator. Nah, iya Gitu. benar katanya itu ya. Itu Iya. juga yang bikin film ini makin kerasa vibe daun buluhannya ya. Sangat-sangat Meskipun jadul. setting di filmnya tahun ini ya, maksudnya nggak pernah diliatin tahun dulu. Dan ceritanya ini sebenarnya simpel banget guys. Sangat simple. Ini tuh tentang seorang cewek yang dirasuki oleh dayangnya Ratu Pantai Selatan ya. Ya, Nyai Sumekar kalau nggak salah benar. namanya. Tuh. Yang ingin menuntut balas gitu ya ke pria-pria yang pernah ngebunuh satu wanita Ya, gitu satu ya. wanita, diperkosa, dibunuh, dimutilasi, mayatnya dibuang ke laut. Tapi dia butuh biasalah, butuh medium ya Butuh medium. untuk membalaskan dendam. Yes. Ketemulah sama karakter Rara ya. Rara, iya. Cewek yang ternyata hubungan dengan pacarnya nggak pacar ya, lebih ke suaminya kali ya. Bukan suami deh tapi deh. Oh gitu ya, gua ngerasa kayak Gue ngerasa kayak ya itu nggak tahu sebenarnya ya, tapi gue ngerasanya tuh kayak hidup bersama. Hidup bersama. Hidup nggak bersama sih? ya. Pokoknya Rara dengan pasangannya juga emang kurang harmonis. lebih ke arah karena pasangannya tuh tai banget lah tuh pasangannya lah. Cowok-cowok manipulatif yang kayak Iya. ya cuman pengen ngewe sama ceweknya betul. gitu. Terus satu sisi tuh ada investigasi polisi juga Polisi. ya. Tapi lucu sih investigasinya. Ya, gua nggak tahu tuh arahnya kemana gitu ya di satu poin. Karena ada dua polisi. Yang satu si Mbak Foni. Mbak Foni itu. Foni, inspektur, sama anak buahnya gitu. Yang anak buah ini begonya setengah mati. Ini kayak bukan Dumb and Dumber sih. Kayak film-film Kayak film buddy cop tapi iya, yang buddy satu cop. pinter, yang satu yang gak tolol nyambung kayak gitu. Nah, itu menyenangkan sih. Ini ceritanya emang tipis. Iya. Klise, repetitif, Iya. bunuh-bunuhan. Cuman gue nggak peduli. Yang gue peduli adalah pas nonton ini sekreatif apa nih cara bunuhnya. Iya. Dan lumayan kreatif. Gue suka tuh pas yang paling gue suka ya pembunuhannya itu pas dia tuh ngebunuh salah satu orang lah. Dan dia ngambil itu keran wastafel di bawah. Dia ambil, tusukin ke mata buat nyedot itu bola mata aja. Bola mata. Gitu. Itu kreatif banget. Si Raranya ngebunuh dengan cosplay. Oh iya. Jadi mate. Sialan. Karena ternyata salah satu pria brengsek ini adalah wibu. Dasar wibu gitu anjir. Anjing sumpah.
Mana suaranya dibikin-bikin lagi. Iya. Iya, suaranya dibikin. Siapa nama cowoknya? Gue lupa ya. Iya. Si Rainer Arthur San. Iya, Arthur San gitu. Arthur San gitu. Mau aku bersihkan bajumu, anjir lah. Sama ada dialog ini pas ngebunuh si karakternya Winner. Iya. Kan dipaksa itu kan. Oh iya, dipaksa. Ada kalimat itu loh. My baby, teruskan jolimu sayang. Itu gua tepuk tangan sih. Anjing ini film. Bener sih dialog tahun 80-an nih. Iya bener, sangat-sangat 80-an. Iya. Cheesy, kadang baku, Iya. kadang cheesy, kadang cringe, tapi itu sengaja semuanya. Iya, emang tujuannya begitu sih. Tujuannya begitu. Tujuannya. Ya mungkin kalau lu bandingin sama film pendeknya Azam mungkin nggak se-absurd itu ya. Ini lebih kelihatan strukturnya sih Pak daripada film pendeknya Azam. Asli. Karena kalau film Azam dibawa ke layar lebar susah juga. Iya bener asli. Ini masih lebih kelihatan. Iya benar. strukturnya, asli. Kayak si Hikmat tuh penawar kesentingannya Azam gitu ya. Iya bener. Jangan ke sana. Seolah-olah yang gue suka nih spiritnya sih. Baru mereka ke hotel nyampe awal kan langsung sadar kalau wah ini micro budget nih. Bukan small ya. Iya. Ini micro. Di bawahnya setan alas tuh. Iya jelas. Kayaknya. Setan Alas gue yakin banyak shot-shot visual special effect yang Iya, lumayan mahal iya. gitu. Walaupun nggak mahal juga ya. Iya, tetap hitungannya tetap small budget. Tapi kalau yang ini wah ini micro budget banget. Angle-angle-nya terus Iya, iya. resolusi gambarnya ini sangat-sangat bener. mikro. Tapi alhamdulillah bisa jadi guys. Tapi jadi guys. Ya. Itu gue suka semangatnya. Banyak editing yang nggak rapi, Iya, banyak efek yang kasar. Cuman nggak masalah. Lu akan tetap melihat kekurangan-kekurangan. Dia Benar, terbatas jadi kayak nggak semua adegan sadis tuh bisa diliatin secara eksplisit. Iya. Lebih Itu karena budget itu bukan karena Iya. sensor ya. Lebih karena budget. Gak ada ya. budget. Cuman ya udah memang spiritnya tuh kerasa ini Iya. guerrilla filmmaking. Kebantu sih tapi beberapa adegan sadisnya pakai sound design ya. Jadi maksudnya Ya. lumayan lah jadi kayak memperkuat ilusi kita ketika lihat itu kayak terasa aja gitu. Walaupun kita Pelindungnya. nggak lihat Walaupun secara kita nggak lihat gamblang gitu. Ya. Kalau ngomongin acting sih ya acting sesuai film Ya, jadul. sesuai Iya. proporsinya lah. Sesuai proporsinya. Jadi ya emang kayak gitu aja kali. Iya, maksud gua. Kelihatan bersenang-senang. Contohnya kayak Vonny Anggra inilah. Iya. Kita kan udah sering lihat dia di film-film yang lebih mainstream. Benar. Kita tahu bahwa dia tuh punya kapasitas untuk acting yang serius. Iya. Dia juga di sini kelihatan kayak fun aja gitu kan kayak ya udah nggak usah terlalu Iya, benar, gimana. Tapi ada satu tuh yang mantap menurut gua, Pak Dukun. Itu aduh anjing itu. Ini Fucked up anjir. dukun terbaik sejak apa siapa? Iya, si benar. Muhammad Khanis. Iya bener, disusuk ya. Susuk. Ini Dukun kita harus terbaik. masukin lah nanti. Nanti Iya. ini ada, kita update ya dukun-dukun terbaik di film horor Indonesia tahun ini. Walaupun porsinya dikit. Bagus lah, maksudnya film ini estetiknya jadul tapi dia tetap modern guys. Dengan membuat karakter dukunnya ini Iya, benar-benar. tidak konvensional gitu. Lu kapan lagi lu tahu ada dukun ngasih jimat dan jimatnya itu hasil reverse engineering. Terus pas dia telepon dia pakai ini Iya. wireless. Iya, wireless. Wah, itu bangsat sih. Itu kayak itu sebenarnya bagus tuh buat mempersimpel plot kan ditanya dia mati di mana terus dukunnya udah langsung aja ngomong iya Oh, saya oke. udah tahu. Tahu Dia kok. mati. Bangsat. Kita jadi nggak usah mempertanyakan lagi anjing ini orang tahu dari mana. kekuatannya dari mana ini apa akar ini? Iya. Ya karena ini apa rumput laut atau apa gitu gue lupa ya. Ya ini hasil reverse engineering. Oke. Oke. Titik sampai situ. Kalau kurang-kurangnya gue lebih ke ini aja sih. Seperti biasa ya, ada orang dibunuh satu persatu gitu ya. Jadi kayak mungkin bakal terasa repetitif karena ketika gue nunggu kegilaan apalagi gitu yang bakal dikasih di klimaksnya, tapi ternyata tidak segila itu juga Oh, iya, gitu. betul. Gua ngerasanya kayak gitu aja. Klimaksnya setuju sih. Untuk film kayak gini mestinya dia tuh bisa punya klimaks yang Iya, lebih apa ya? Yang lebih liar aja anjir ya, yang lebih gila Kesentingannya aja. justru yang paling belakang. Harusnya disimpan di paling belakang gitu. Betul, tapi di Gila. belakang buat gue pembunuhannya justru termasuk yang nggak sesinting yang lain. Ya di sini kayak masih ada beberapa dialog juga menurut gua kayak ya gitu ya kayak agak dibuat lebih panjang ya. Ini gua nggak ngerti ya itu ya. di part pertengahan gitu. Jadi gua kayak iya sih, gua tahu ini pasti mau kesini, ayolah buruan gitu. Lebih ke itu aja ya, lebih ke Walaupun tidak sepanjang tengkorak. ya walaupun tidak sepanjang tengkorak. Jadi gua kayak masih ngeliat ada ciri khas Yusron buat kayak overlong dikit-dikit gitu. Kalau Bener. ini gue paling suka karena memang paling nggak ambisius dibanding yang lain.
Tapi ya jadi paling sampai ke tujuannya. Nah betul, mungkin Itu gue paling suka. memang harus kayak gitu kali. Jadi bareng-bareng bikin ya Pak. Iya. Akan tayang atau tidak ya kita nggak tahu. Tayang. Kalau dari omongannya orang-orangnya udah kayak sangat. kayak udah yakin ya Iya, bakal yakin. tayang, tapi nggak tahu kapan mungkin Iya. ya, kita nggak tahu. Gue yakin sih mereka udah coba masukin slot ke XX1 sih. Iya. Gue yakin itu. Mereka juga udah berani ngomong yang ini 21, yang di bioskop 17 gitu kan, berarti udah lulus. Iya betul. Jadi kayak gue yakin sih ini akan tayang tahun depan. Kalau Setan Alas gue nggak tahu ya. Kalau di bioskop bisa lah, lu nonton rame-rame buat seru-seruan gitu, Betul. bisa banget. Cuman itu tadi ya, kalau mau ngajak nonton temen lo, ya kasih tahu ini film yang memang sengaja ingin jadi B-movie. Iya benar. Jadi jangan ntar kaget datang lah ini kenapa kelihatan murahan banget kayak konyol banget ya, itu memang sengaja begitu. gitu. Konsepnya memang begitu guys. Konsepnya ya. begitu. Konsepnya. Tidak serumit itulah pokoknya lu nontonin itu duduk aja. Iya. Gue juga ngira karena terbiasa nonton Tengkorak Setan Alas ya. Udah Gua pikir, siap ya. wah, ini di tengah time travel kah gitu gue mikir kan. Ternyata Iya, tiba-tiba ada ceramah dulu, lecture. iya. Apa ada keluar dinosaurus kah atau apa? Ternyata Enggak, ternyata ya udah aja gitu. Syukurlah kita Iya, ya, gitu. bener-bener. Ya udahlah, kita kasih skor dulu nih buat The Rage, Blood from the Sea. Asik. Darahnya gua 6,5 lah ya. Kalau saya 7. Dari semua film Yusron ya emang ini sih. Ini Menurut gua paling- yang skornya paling gede dari Iya. gua. Paling menyenangkan, Iya. paling sampai ke tujuannya. Betul. Tapi tahun depan ada lagi Pak film Yusuf. Wah, Dan ini- ini kayaknya film dia yang paling gede deh. Ya, ngeri guys. Ngeri. Lu Gua juga baru lihat tadi ya. cek aja di IMDb tuh ada film dia tuh judulnya Judgment. Tahun depan rencana itu dia sama sutradara Korea collab Collab sama Korea nih. sama Korea. Ngeri Yang nggak? main tuh Wah. Reza Rahadian. Waduh, Rio Rio Dewanto. Dewanto. Waduh. Siapa lagi tadi? Karina Salim, Karina Salim, Dimas Aditya. Dimas Aditya, Waduh. Fori Anggraini juga main Iya, lagi di balik sini, sama yang jadi Nyai Sumekar si Jessica ya kalau nggak Iya, salah, iya, itu kalau nggak juga salah. main lagi. Ngeri. Anjir, Yusron ngedirect Reza Rahadian loh. Ngeri. Nah, Dari ini. berawal dari ngedirect Direct. diri dia sendiri di Tengkorak. Dan para mahasiswa. Para mahasiswa dan apa mantan rektor gua Atau lu juga ya di direct ya? jadi presiden. Terus kemudian sekarang dia ngedirect Reza Rahadian. Itu adalah sebuah perjalanan yang menarik men. Iya. Betul. Betul. Walaupun gua mungkin nggak selalu serak sama Iya. approach-nya Yusron di film-filmnya, tapi Bener. prosesnya admirable banget. Iya. Sangat-sangat. Kita lihat apakah film selanjutnya Yusron akan jadi film Jav lagi. Pasti, gue yakin mau tayang di bioskop atau tidak, pasti di JAV dulu. Buat yang udah nonton Darah Nyai, komen ya menurut kalian gimana filmnya Yusron Fuadi yang ketiga ini gitu ya. Apalagi buat kalian yang sering ngikutin Azam gitu ya, pastilah Ya, betul. harus nonton ini Harus ya. nonton, harus nonton. Komen silakan, pengen tahu gua menurut kalian gimana ya. Kalian juga bisa isi di Skor Film ya, Darah Nyai udah ada. Udah ada. Skorfilm.com Banyak yang silakan. Dan ya udah kalau kayak gitu ya, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, follow media sosialnya, join membership, dan ya dikit lagi lah ya film Jav. Sisa-sisa lah. 2-3 film lagi Iya, lah. 2-3 film lagi ya, tungguin aja. Yang penting beres. Ya. Oke kalau gitu sampai ketemu lagi. Bye bye.